Pulang adalah satu kata yang akan keluar dari mulut warga Indonesia menjelang akhir Ramadan. Berbondong-bondong melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman. Bertemu orang tua, bertemu saudara-saudara karena punya banyak saudara. Bermaaf-maafan dan kembali ke fitrah. Nggak usah Pak. Tapi bukan warga Indonesia saja yang punya kebiasaan pulang kampung ini. Di alam liar, ada banyak organisme yang akan pulang ke tempat mereka dibesarkan untuk tujuan yang kurang lebih sama. Salah satunya adalah kelompok ikan yang tangguh ini. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh, sangat berliku, melawan arus air, hingga mengabaikan keselamatan dirinya sendiri untuk pulang ke kampung halaman. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang salmon. Meskipun ikan konsumsi dan telah diternak di berbagai belahan dunia, kita masih bisa menemui banyak spesies liar yang memiliki perjalanan hidup yang sangat mengesankan. Penduduk asli benua Amerika memanggil mereka halilintar yang beriringan. Bukan halilintar yang ini. Ini karena tubuh kebanyakan salmon berwarna keperakan, dan jika mereka melompat dari air, akan terlihat seperti halilintar yang menyambar air, menunjukkan energi dan kekuatan mereka. Dan memang demikian adanya. Salmon adalah ikan dengan fisik yang kuat yang kehadirannya mempengaruhi banyak ekologi hingga budaya manusia. Dan melalui penelitian yang mendalam, manusia telah mengetahui bagaimana mereka mendapatkan kekuatan yang luar biasa ini. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Swastika dan Suaria Sukanada Pedo, Ana sayang Zina, Zina sayang Ana, Toko Laundry Bagus Solo, Toko Laundry Bagus Solo, Citra Kerupuk Yogyakarta, Aksa Suka Iguanadon, Rama, Avakufu Safaya Fang, Ovokava, Miss Bakudin, Belieber, Sayang Happy dan Novi, Nani, Panji Aja, Tirta Nirada Agni Pawitra, Zulfikar, Ulia Rizky Firdawati, I Love You Eric PL, Selasensia, Aomega Chan Kia, Aksa Kayak Mail, Mini Prim, Suami Citra Aluh Widiantari, Barema Junun, Dian dan Linda OTW ke Antartika, Momi sayang Leo dan Louis, Momi sayang Leo dan Louis, Momi sayang Leo dan Louis, Ritsuki Kagero, Gaga Seva, Ervan Dark Game Master, penonton baru, Arintek, Telur Kucing, THR dari Ibnu buatmu, Agatan Isaac, Alfanya Dian, Rosa di Family, Aldi, Chandra Saleh dan Juragan Muntoys. Halo guys, Chandra Saleh di sini. Subscribe YouTube Chandra Saleh. I Love You Dima, MJ, Akmal 28 Channel, Rakyat Kui, Ira Lepus, Sipu di Jadul, Edwin Selamat Lebaran, tetangganya Wahab Labset, Abu Mash'al, Gab Garage 13 Malang, Motor Custom Gap Garage 13, Ras Channel, bahas Good Brain Axis Bang Please, Bisnet Branch Bojonegoro, sudah di babahnya Zidane, Victor Lee Widya, Farhan Mbappe, fans ringan Mbappe punya PSG, uget-uget dari Bengkulu, Tirta Nirada Agni Pawitra, Divina, Cika Bandung, Mami Bocil, Papi Bocil, bocilnya Mami Papi, Happy Birthday Kakak Kiki Kuku, Aunty Unggil, W3, fansnya Pulcherima, Evelyn, dan Intan Intun Untun. Sekitar 25 juta tahun yang lalu, Samudra Pasifik Utara mulai mendingin. Kemudian, setelah lebih dari 15 juta tahun, produktivitasnya mengalami peningkatan. Dari bukti fosil yang ditemukan, diduga sekitar waktu tersebut, leluhur salmon yang hidup di danau air tawar dan sungai besar yang berarus lambat mulai menjelajahi bagian lain dari dunia akuatik mereka, melalui migrasi singkat hingga mencapai muara, di mana mereka mencari makan di perairan Payau. Lambat laun, salmon berevolusi mengembangkan pompa garam di insangnya, yang memungkinkan mereka pindah dari air payau yang sedikit asin ke air laut sepenuhnya. Di Samudra Pasifik yang sejuk, salmon bebas mencari makan di samudra yang subur. Namun, setelah kurang lebih 1 tahun di laut, mereka akan kembali ke sungai asal mereka, tumbuh menjadi ukuran yang besar, membuat sepupu air tawar mereka terlihat kerdil. Pada titik ini, salmon sepenuhnya menjadi ikan anadromus. Mereka bertelur di air tawar, kemudian bermigrasi ke laut ketika remaja, di mana mereka mencari makan. Waktu mereka menetap di laut berangsur meningkat, mulai dari beberapa bulan hingga selama 5 tahun, bahkan lebih. Sebelum pada akhirnya kembali ke sungai untuk mengubur telur mereka di bawah kerikil, di mana mereka memulai hidup. Sejarah salmon dan budaya manusia telah terjalin erat selama ribuan tahun. Mulai dari suku Ainu di Pulau Hokkaido di Jepang, hingga komunitas Salish di Puget Sound. Seluruh ekonomi mereka bertumpu pada perjalanan hidup ikan salmon. Mudik tahunan salmon adalah acara budaya yang besar.
Penduduk asli percaya bahwa ikan ini adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa yang harus diperlakukan dengan bijaksana, dihormati dalam upacara, dan dirayakan dalam seni budaya. Namun, polusi yang parah baik di sungai maupun di laut telah menyebabkan beberapa wilayah tidak bisa dilalui oleh gerombolan salmon. Komunitas yang sadar akan hal ini telah bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembalikan keadaan sungai kembali ke sedia kala. Dengan harapan, kembalinya ikan-ikan kuat ini ke sungai asalnya akan menghidupkan kembali hubungan antara salmon dan manusia, sekaligus memperbarui manfaat yang diberikan oleh ikan-ikan yang luar biasa ini kepada semua organisme di ekosistem sekitar. Strategi salmon memainkan peran kunci dalam membawa nutrisi dari laut kembali ke sungai dan ekosistem sekitar. Meskipun ada perbedaan pada beberapa spesies, tapi pada intinya mereka menetas, bermigrasi, bertelur, lalu mati. Siklus hidup salmon dimulai di air tawar, setelah telur betina dibuahi. Telur-telur yang terbuahi ini akan tetap berada di bawah kerikil sepanjang musim dingin. Namun, embrio di dalamnya terus berkembang. Di musim semi, telur menetas dan alevin muncul. Alevin adalah ikan salmon kecil dengan kantung kuning telur yang menempel di perutnya. Alevin tetap hidup di sarang selama beberapa bulan. Ketika kantung kuning telur telah habis dikonsumsi dan tubuh mereka membesar, ikan ini akan muncul dari kerikil sebagai burayak. Burayak sudah mengembangkan kantung renang, sehingga dapat berenang ke permukaan air dan mencari makan. Tergantung spesiesnya, burayak dapat menghabiskan waktu hingga 1 tahun atau lebih sebelum pergi meninggalkan kampung halamannya. Salmon sockeye muda cenderung bermigrasi ke danau, menghabiskan 1-2 tahun di danau sebelum bermigrasi ke laut. Salmon chinook muda biasanya menghabiskan sekitar 5 bulan di air tawar. Sedangkan salmon coho muda biasanya menghabiskan waktu lebih dari setahun. Kelangsungan hidup burayak juga tergantung pada habitat sungai yang sehat. Batu besar, kayu gelondongan, celah-celah batu, dan banyaknya akses saluran sungai penting untuk memungkinkan burayak bersembunyi dari pemangsa dan mencegah mereka hanyut ke hilir saat sungai banjir. Ketika burayak memulai migrasi mereka ke hilir menuju lautan, perubahan fisik yang drastis dimulai. Sisik mereka tumbuh besar dan menjadi keperakan. Burayak kecil yang sedang berkembang akan sangat berhati-hati dan menghanyutkan diri menuju laut dengan ekor terlebih dahulu. Sementara burayak yang lebih besar berenang secara aktif menuju laut. Begitu sampai di muara sungai, burayak muda akan menyesuaikan diri lebih baik lagi. Mereka beradaptasi dengan kondisi air baru dan makan sebanyak mungkin untuk memastikan kelangsungan hidup di lautan. Di laut, beberapa salmon tetap berada di perairan pesisir, sementara yang lain segera bermigrasi ke utara untuk mencari makan. Salmon mungkin menghabiskan 1 hingga 7 tahun di lautan. Tidak ada waktu yang pasti kapan salmon akan hidup di laut. Spesies tertentu memiliki kehidupan yang lebih fleksibel, sementara yang lain lebih kaku. Salmon chum mungkin menghabiskan waktu hingga 7 tahun di laut. Tetapi ada juga yang baru 4 tahun sudah pada pengen pulang. Salmon pink hanya menghabiskan 18 bulan di laut. Salmon sockeye hidup hingga 2 tahun di laut. Salmon coho sekitar 18 bulan. Dan salmon chinook dapat hidup hingga 8 tahun sebelum mudik ke tanah kelahiran mereka untuk bertelur. Bagaimana mereka menentukan jalur migrasi dan isyarat apa yang diikuti masih menjadi subjek penelitian. Namun, ada dugaan kalau mereka mengandalkan aroma dan isyarat kimiawi yang dibantu sinar matahari. Penelitian masih dilakukan untuk mengetahui misteri tersebut. Begitu mencapai air tawar, gerombolan salmon akan berhenti makan. Selama perjalanan, tubuh mereka akan secara naluriah mempersiapkan diri untuk pemijahan. Perjalanan dan persiapan pemijahan ini sangat menyedot energi, serta simpanan lemak, otot, dan organ mereka. Salmon jantan akan mengembangkan moncong yang bengkok atau kaib untuk mengumumkan dominasi. Setelah mencapai tanah atau lebih tepatnya aliran kelahiran, betina akan membangun sarang, sebuah cekungan kecil di antara kerikil. Cekungan ini dibuat oleh betina dengan membalikkan tubuhnya dan menggunakan ekornya untuk menyingkirkan batu-batu kecil atau kerikil. Pejantan akan bertarung dengan pejantan lain untuk memperebutkan betina. Jantan yang dominan akan mendekati betina saat ia akan bertelur, kemudian melepaskan telur dan sperma secara bersamaan. Telur yang terbuahi akan mengendap di balik kerikil,
betina akan menutupi sarang dengan kerikil lepas, kemudian bergerak ke hulu untuk bertelur lagi di aliran atau cabang sungai yang berbeda. Mereka terus melakukan ini sampai energi mereka habis dan mati. Menjadi ikan anadrom memiliki konsekuensi yang sangat besar. Mereka butuh energi dan kekuatan yang lebih untuk mendorong mereka ke hulu, melawan arus yang deras, bahkan melewati air terjun. Dan mereka harus melakukan hal tersebut dengan cepat dan bersama-sama untuk menghindari predasi. Beberapa peneliti menjelaskan kalau salmon dengan ukuran terbesar dan terkuat akan menempati posisi terdepan. Salmon-salmon terdepan ini akan membuka jalan bagi salmon di belakangnya, membelah arus air sehingga salmon di belakangnya dapat menghemat energi untuk meneruskan perjalanan. Dalam beberapa kasus, mereka bermigrasi hingga ribuan kilometer dari laut. Mereka menembus lanskap dengan sangat teliti, mencari jalur yang aman, dan menjaga keutuhan rombongan. Setelah sampai tujuan, salmon betina akan mengubur telur mereka lebih dalam di balik tumpukan kerikil, mengurangi kemungkinan dimangsa atau kematian akibat aktivitas mekanis kerikil di sungai dengan arus yang kuat. Di daerah sungai yang lebih lebar, kelimpahan salmon akan meledak menjadi puluhan juta individu. Salmon remaja yang memulai migrasi dari hilir ke laut akan menempuh jarak ribuan kilometer dan mereka akan melintasi beberapa zona geografis dan iklim yang berbeda. Pada awal perjalanannya, salmon kecil belum dapat mengetahui kombinasi kondisi apa yang akan mereka temui di sepanjang rute mereka. Yang penting jalan aja dulu. Salmon kecil tidak akan tahu apa yang mereka akan hadapi selama perjalanan mereka ke laut. Dan untuk memastikan kemungkinan salmon kecil hidup hingga dewasa, induk mereka mengembangkan strategi atau jalur alternatif untuk menjamin keselamatan anak mereka melalui habitat air tawar, muara, hingga ke samudra. Jalur alternatif ini adalah sejarah kehidupan. Dan melalui sejarah kehidupan, salmon telah belajar untuk tidak meletakkan semua telurnya dalam satu keranjang. Sungai yang sehat ibarat labirin dengan banyak jalur alternatif yang dapat mengurangi risiko kematian. Semakin banyak jalur yang tersedia, maka semakin besar kesempatan bagi salmon untuk menghasilkan generasi baru, karena mereka dapat meletakkan dan membuahi telur di banyak tempat. Ketika satu atau lebih labirin terhalang atau terdegradasi karena peristiwa alam atau campur tangan manusia, sungai sehat yang bercabang direduksi menjadi saluran sederhana yang hanya memiliki sedikit jalur alternatif, memaksa salmon untuk memasukkan lebih banyak telur mereka ke dalam keranjang yang sempit. Ini berakibat pada peningkatan risiko kematian yang tak terelakkan. Peneliti Jepang Takeshi Murata mengatakan, dengan mentransfer energi dari laut ke hulu, salmon telah memberikan kontribusi nutrisi yang sangat besar. Perpindahan nutrisi secara massal merupakan landasan penting bagi keanekaragaman hayati di semua daratan. Namun, kontribusi tersebut kian menipis. Berkurangnya jalur aliran sungai dan polusi telah menekan sumbangan nutrisi salmon hingga 7% di kawasan sekitar Samudra Pasifik. Semangat salmon telah menghidupi banyak organisme yang akan menjadi bekal bagi salmon muda untuk perjalanan mereka yang panjang dan berbahaya. Salmon dewasa yang mencari makan di laut dan bermigrasi ke hulu sungai dalam jumlah jutaan adalah peristiwa ekologis yang luar biasa. Ini bukan hanya migrasi reproduktif untuk mengulang siklus biologis bagi salmon, tapi juga merupakan daur ulang energi bagi ekosistem sekitar. Banyak spesies yang akan memakan salmon yang telah kehilangan energi setelah perjalanan jauh. Mulai dari beruang, berang-berang, musang, reptil, hingga burung akan pesta pora memakan salmon. Kemudian, tubuh salmon yang membusuk di dalam air akan melepaskan nutrisi, meningkatkan keragaman hayati akuatik yang secara tidak langsung meningkatkan potensi hidup generasi salmon berikutnya. Bangkai salmon yang membusuk di luar sungai juga bermanfaat bagi organisme sekitar. Bangkai akan diurai oleh berbagai organisme yang ee-nya akan menyuburkan tanah dan dimanfaatkan oleh berbagai tumbuhan sekitar. Seperti salmon, niat, hasrat, dan nafsu yang tertahan saat Ramadan akan tumpah ruah dan ambyar di hari Lebaran, memberi manfaat kepada siapapun sepanjang perayaannya, bahkan kepada saudara yang tidak merayakan. Tapi tidak seperti salmon, manusia pulang untuk kembali ke rutinitas sehari-hari, kembali ke pekerjaan yang kadang makan hati,
kembali ke keluarga yang selalu menyemangati. Buat kamu yang mudik, perhatikan keselamatan, jaga kesehatan, dan hati-hati di jalan. Buat kamu yang gak mudik, nikmati ibu kota yang lengang sebelum kemunculan kembali para pendatang. Salam hangat dari saya untuk keluarga kalian. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Kepada teman-teman yang telah memberikan super thanks, terima kasih. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.